Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Roisyah, Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebelumnya yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Nah, nama-nama lain Al-Quran antara lain yaitu Alkitab. Yang kedua Al-Furqan yang artinya pembeda. Yang ketiga Adz-Dzikr yang artinya pengingat. Dan yang keempat Al-Huda yang artinya petunjuk. Yang kelima yaitu Asy-Syifa yang artinya penyembuh. Yang keenam yaitu Al-Bayan yang artinya penjelas. Yang ketujuh yaitu Al-Haq yang artinya kebenaran. Dan yang terakhir yaitu Al-Kalam yang artinya perkataan. Kemudian turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhulwat atau menyendiri di Gua Hiro pada malam Senin, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Cara turunnya Al-Quran yang pertama yaitu permulaan wahyu yang diterima Rasulullah melalui mimpi yang nyata dan benar. Beliau bermimpi seakan-akan melihat sinar subuh dan terjadi persis sebagaimana yang dimimpikan. Yang kedua yaitu dengan cara langsung, yaitu ketika Nabi berada di Gua Hiro, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang ketiga, wahyu turun seperti gemerincing suara lonceng, dan itu merupakan waktu turunnya wahyu paling berat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Turunnya ayat pertama ini menandakan bahwasanya dimulainya tugas kenabian Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Allah kepada umatnya. Ayat terakhir yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 3. Ayat ini menandakan bahwasanya agama yang disampaikan Nabi telah sempurna dan Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk menjadi pedoman bagi umat Nabi sampai hari kiamat. Fase turunnya Al-Quran. Dalam proses turunnya wahyu Al-Quran terbagi menjadi dua fase, yang masing-masing fase mempunyai corak tersendiri. Yang pertama yaitu Makkiyah. Suku kata dalam ayat cenderung pendek. Kosakata banyak mengandung puitis sehingga menarik hati. Kandungan umumnya berisi tentang tauhid, ibadah kepada Allah, dan larangan syirik. Kebanyakan mengandung ancaman kepada kaum musyrik. Dan yang terakhir, banyak tuntunan tentang akhlakul karimah. Dan fase Madaniyah, yaitu suku kata atau ayatnya cenderung panjang. Ungkapan yang terkandung bermakna tenang. Cenderung prosais, berisi tentang hukum-hukum Islam, penguatan tentang kebenaran Islam. Dan sejarah pembukuan Al-Quran. Awal pembukuan Al-Quran yaitu pada masa Rasulullah. Kemudian periode Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq menyelesaikan sebagian pembukuan Al-Quran sampai Khalifah wafat. Dan periode Khalifah Umar bin Khattab tidak melakukan pembukuan karena fokus kepada ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Dan periode Khalifah Utsman bin Affan membentuk lajnah pembukuan dan menghasilkan Mushaf Utsmani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.